Shalom, Tuhan Yesus dan datang. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 9 September 2025 yang sama dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang 19, karena itu baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, khususnya hari ini Selasa tanggal 9 September 2025 di 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi Tuhan sudah menderita 2000 tahun yang lalu dengan penderitaan tubuhnya. Ya, ditombak, ya, ditampar pipinya. Dia menderita. Ya, untuk menggantikan posisi kita. Ya, maka itu kita siap-siap pada hari ini. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kita berhenti berbuat dosa kalau kita menderita. Ya. Dengan penderitaan badani. Artinya kita posisi dalam benar. Kecuali kalau kita salah baru lain lagi ceritanya. Jadi kita menderita karena berbuat baik, bukan berbuat jahat. Itu maksudnya, Bapak Saudara. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi waktu yang sisa ini kita harus menurut kehendak Allah. Ya, bukan keinginan manusia. Ya, Tuhan memberi kita kesempatan hidup tahun demi tahun, hari demi hari, untuk menuruti kehendak Tuhan. Ya, di akhir zaman ini. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Selagi kita masih bernafas di dunia ini. 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih menutupi dosa, Bapak Saudara. Dan kasihlah sungguh-sungguh akan yang lain, terhadap yang lain. Jadi kita harus mengasihi orang lain juga, lewat doa, perkataan, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Itu adalah kasih, hukum kasih. Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mengasihi yang lain juga. Ya. Supaya dia senang, dia menerima anugerah, ya, kasih karunia. Ya Bapak Saudara, ya. Jadi kasih menutupi banyak dosa. Ya. Tuhan mengasihi kita di Bukit Golgota, dia menutupi dosa kita sampai hari ini. Sekarang bagian kita hari Minggu gereja baca Alkitab setiap hari, ya, sesuai iman kita masing-masing. Iblis tidak mau kita baca Alkitab. Doa gampang. Ya. Baca Alkitab ini yang susah. Ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jadi kita memperoleh karunia tiap-tiap orang. Itu tergantung maunya Tuhan kasih kita karunia apa. Intinya kita bersyukur, ya, ada kemauan dan ada niat. Ya, hidup kita bukan hidup milik kita, tapi hidup untuk Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah bayar mahal untuk kita semua. Ya, jadi kita harus menyadari itu, saudara. 1 Petrus 4:12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Ya, siksaan.
Jangan kamu heran kalau ada siksaan, selalu ada sesuatu yang luar biasa. Karena kita benar di mata manusia, di mata Tuhan. Ya, itu luar biasa Bapak Saudara. Kalau kita berbuat jahat binasa, kalau kita berbuat baik luar biasa. Ya, kitabnya bilang 1 Petrus 4 ayat ke-12. Luar biasa kalau kita berbuat baik. Kecuali kalau kita mencuri itu binasa, itu ditangkap. Ya, iri dengki, fitnah sana fitnah sini, itu berbuat, itu binasa itu. Ya, 1 Petrus 4 ayat 12, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Jadi Tuhan menyatakan kemuliaan. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, bahkan dia mau datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Apabila kita tidak menyangkal iman kita kepadanya. Ya, jangan menyembah ilah-ilah lain. Sembahlah Yesus Kristus, juru selamat kita masing-masing. 1 Petrus 4 ayat ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. Jadi roh Tuhan ada pada kita. Berbahagia kalau kita dinista. Jangan takut kalau Tuhan ada pada diri kita. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, ayat ke-16, ayat ke-19, 1 Petrus 4 ayat ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi kita harus menyerahkan jiwa kita, pikiran kita kepada Pencipta yang setia. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Yesus Kristus, juru selamat kita. Ya. Dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus, kita berubah. Dia menyelamatkan kita. Awalnya kita mau tertabrak, tidak jadi. Awalnya kita sakit mau mati, tidak jadi. Dia kasih berpanjang hidup kita, usia kita. Maka itu kita jangan lupa. Ya. Tuhan kasih kita kesempatan 1, 2, dan 3. Kalau tidak mau ikut, terakhir meninggal. Atau cacat, lumpuh, buta, tuli. Gitu. Jadi jangan salahkan Tuhan. Introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Iblis maunya begitu, kita lenyap dari kebun. Ya. Masih Israel sampai hari ini aman-aman saja. Diserang oleh beberapa negara, Iran, Houthi, Yaman, Palestina, Hamas, tidak mampan itu. Karena Allah menyertai bangsa Israel di akhir zaman sampai selama-lamanya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 9 September 2025, di 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang 19. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badannya, kamu pun harus juga mempersintai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badannya, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.